Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Julpandi Natora Sarahap, NPM 201400055, Prodi PGSD 4A. Sini saya akan menjelaskan tentang perspektif global. Perspektif global adalah suatu pandangan di mana guru atau pendidik secara bersama-sama mengembangkan perspektif dan keterampilan untuk menyelidiki suatu yang berkaitan dengan isu global. Isu-isu global antara lain isu lingkungan, hak asasi manusia, keadilan, studi tentang dunia, dan pengembangan pendidikan. Globalisasi adalah proses mendunia. Menurut John Hankel, suatu proses dengan mana kejadian, keputusan, dan kegiatan di salah satu bagian dunia menjadi satu konsekuensi yang signifikan bagi individu dan masyarakat di daerah yang jauh. Ciri-ciri globalisasi. Yang pertama, globalisasi perlu didukung oleh kecepatan informasi, kecanggihan teknologi, transportasi, dan komunikasi yang diperkuat oleh tatanan organisasi dan manajemen yang tangguh. Yang kedua, globalisasi telah melampaui batas tradisional geopolitik. Batas tersebut saat ini harus tunduk pada kekuatan teknologi, ekonomi, sosial politik, dan sekaligus mempertemukan tatanan sebelum sulit dipertemukan. Yang ketiga, adanya saling ketergantungan antar negara. Yang keempat, pendidikan merupakan bagian dari globalisasi. Penyebaran dalam hal gagasan, pembaharuan, dan inovasi dalam struktur, isi dan metode pendidikan dan pengajaran sudah lama terjadi yang menunjukkan globalisasi ini telah lama terjadi melalui literatur atau kontak antar pakar dan mahasiswa. Dampak globalisasi ada dua. Yang pertama, positif. Menyebabkan munculnya masyarakat mega kompetisi di mana setiap orang berlomba untuk berbuat yang terbaik untuk mencapai yang terbaik pula. Untuk berkompetisi ini diperlukan kualitas yang tinggi. Era globalisasi adalah era mengejar keunggulan dan kualitas sehingga masyarakat menjadi dinamis, aktif, dan kreatif. Adapun dampak globalisasi dalam pandangan negatifnya, globalisasi akan melahirkan budaya global dan akan menjadi ancaman bagi budaya lokal atau budaya bangsa. Rendahnya tingkat pendidikan akan menjadi salah satu penyebab cepatnya masyarakat terseret arus globalisasi dengan menghilangkan identitas diri atau bangsa. Contoh, anak remaja. Kita dengan cepat meniru potongan rambut, model pakaian, atau perilaku yang tidak cocok dengan jati diri bangsa kita. Globalisasi dapat melanda berbagai bidang kehidupan. Ada 4 bidang kekuatan yang membuat dunia menjadi semakin transparan, yaitu pertama, perkembangan iptek yang semakin tinggi. Yang kedua, perkembangan bidang ekonomi yang mengarah produk perdagangan bebas. Yang ketiga, lingkungan hidup, dan yang keempat, politik. Ciri era globalisasi yaitu adanya era masyarakat terbuka dalam bidang ekonomi. Ditandai adanya pasar bebas yang menurut kemampuan kreasi yang menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi. Dalam politik, ditandai berkembangnya nilai demokrasi dalam masyarakat yang demokratis, di mana setiap anggotanya ikut aktif dalam kehidupan bersama dan menciptakan kehidupan bersama yang lebih baik. Menghormati hak asasi manusia merupakan masyarakat madani yang hak-hak dan kewajibannya dihargai dan dijunjung tinggi. Proses globalisasi akan melahirkan global, di mana manusia saat ini merasa satu dengan lainnya, saling bergantung dan saling membutuhkan, saling memberi dan saling membantu. Ini dimungkinkan karena kemajuan teknologi informasi komunikasi yang cepat, sehingga dapat menyatukan manusia. Tujuan diberikannya perspektif adalah mendorong untuk mempelajari lebih banyak tentang materi masalah yang berkaitan dengan masalah global. Dan kedua, mendorong pendidik atau mempelajari masalah yang berkaitan dengan masalah lintas budaya, mengembangkan dan memahami makna perspektif global baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pengawasan profesinya. Perspektif global bertitik tolak dari masalah hidup sehari-hari, misalnya adalah kelaparan, pengangguran, dan pestisida dan pengungsi. Semua ini memiliki dampak yang besar terhadap masalah global. Kita menyadari bahwa ini pengetahuan tidak dapat dibatasi pada masalah lokal atau nasional saja.
Kita hidup dalam masyarakat informasi di mana teknologi komunikasi dapat menjangkau dan memproses secara global. Oleh karena itu, masalah tersebut akan dengan cepat memberikan dampak secara global. Sekian dari penjelasan saya tentang perspektif global. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya Kirian Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.